Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya Siti Mauila dari Prodi MKS semester 4B. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Mafudut 1 yang tentang bab sholat. Baik, yang pertama ada pengertian sholat, di mana secara bahasa sholat berarti doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan syarat tertentu, mulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan sarana utama untuk berhubungan secara spiritual dengan Sang Pencipta, mengingatkan diri akan kebesarannya, serta memohon petunjuk, ampunan, dan rahmatnya. Dalam Islam, sholat memiliki beberapa unsur penting, yaitu yang pertama ada niat, yang kedua ada rukun dan syarat, yang ketiga ada waktu-waktu yang tertentu, yang keempat itu ada tata cara pelaksanaan, dan yang terakhir itu ada pentingnya khusyuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan secara langsung agar umatnya melakukan sholat. Rasulullah SAW pun mengajarkan dan mencontohkan tata cara sholat, sebagaimana beliau bersabda, "Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah di dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul aflihal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis, "Sholatul qaidi 'alan nisfi min sholatil aqaimi." Yang artinya sholatnya orang yang duduk ini pahalanya separuh dari sholatnya orang yang berdiri. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang kedua yaitu ada macam-macam sholat. Dalam agama Islam terdapat berbagai macam sholat yang memiliki waktu, tata cara, dan tujuan yang berbeda. Berikut adalah beberapa macam sholat yang penting dalam praktik agama umat Islam. Yang pertama itu ada sholat Jumat, yang kedua itu sholat wajib, dan yang terakhir itu sholat sunnah. Yang pertama itu ada sholat Jumat, di mana sholat Jumat adalah sholat khusus yang dilaksanakan pada hari Jumat di masjid secara bersamaan. Sholat Jumat dilakukan sebagai pengganti sholat duhur dan terdiri dari 2 khutbah yang disampaikan oleh seorang imam. Sholat Jumat dikhususkan dan diwajibkan untuk laki-laki saja. Yang kedua itu sholat wajib, di mana sholat wajib atau sholat fardu adalah sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mukallaf, berakal sehat, dan telah dewasa. Sholat fardu juga terbagi menjadi 5, yaitu sholat subuh yang dilaksanakan sebelum terbitnya matahari, sholat duhur dilaksanakan ketika matahari berada di puncaknya. Yang ketiga itu sholat asar dilaksanakan sebelum matahari terbenam. Yang keempat itu sholat maghrib. Sholat maghrib dilaksanakan setelah matahari terbenam. Yang kelima atau yang terakhir itu sholat isya dilaksanakan setelah tergelincirnya senja. Yang terakhir itu ada sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak diwajibkan dilaksanakan gitu. Sholat sunnah juga terbagi beberapa jenis, yaitu ada sholat sunnah rawatib, witir, tahajud, sholat tarawih, sholat duha, sholat tahiyatul, sholat istikharah, sholat hajat, sholat tobat, sholat 2 gerhana, di mana sholat 2 gerhana ini menjadi 2 juga, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Sholat istiqo, dan yang terakhir sholat 2 hari raya, yang dimana dibagi menjadi 2 juga, ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu. Yang ketiga itu ada rukun sholat. Rukun sholat wajib adalah unsur yang harus ada dalam sholat agar sholat tersebut sah. Jika salah satu rukun sholat ditinggalkan atau tidak dilakukan dengan benar, maka sholat tersebut batal. Rukun sholat wajib itu ada 14. Yang pertama itu ada niat, yang kedua itu berdiri jika mampu, yang ketiga membaca takbiratul ihram, yang keempat itu membaca surat Al-Fatihah setiap rakaatnya, yang kelima itu rukuk dengan tumanina, yang keenam itu ada i'tidal dengan tumanina, yang ketujuh itu sujud dengan tumanina, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan tumanina, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang ke-10 membaca salawat, yang ke-11 ada salam, yang ke-12 itu ada tertib, yang ke-13 qauliyah atau perkataan, dan yang terakhir atau yang ke-15 itu ada fi'liyah atau perbuatan gitu. Yang keempat itu ada syarat sholat. Syarat wajib sholat adalah syarat-syarat yang menyebabkan seseorang wajib menjalankan sholat. Jika salah satu syarat wajib sholat tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dibebani kewajiban sholat. Syarat wajib sholat ada 6, yaitu beragama Islam, yang kedua dewasa atau balik, yang ketiga itu berakal sehat, yang keempat itu suci dari haid dan nifas, yang kelima itu telah sampai ajaran Islam kepadanya, yang keenam atau yang terakhir bersih dan suci dari najis gitu. Yang keempat itu ada
syarat sahnya sholat. Syarat sah sholat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sholat, sehingga sholat seseorang menjadi sah. Jika salah satu syarat sah sholat tidak terpenuhi, maka sholat tersebut tidak sah dan harus diulangi gitu. Syarat sah sebagai berikut. Yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis gitu. Yang kedua itu ada suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang ketiga itu menutup aurat, yang dimana menutup aurat itu yang perempuan dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang laki-laki dari bawah lutut sampai atas pusar gitu. Yang keempat itu telah masuk waktu sholat gitu, sesuai yang tadi. Yang kelima atau yang terakhir, menghadap kiblat. Yang kelima yaitu ada yang membatalkan sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat adalah hal-hal yang jika dilakukan oleh seseorang saat sedang sholat, maka sholatnya batal, harus diulang tuh. Di antaranya yang pertama itu ada berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja maksudnya berbicara yang tidak yang tidak sesuai, tidak ada hubungannya dengan sholat. Misal kita kan bicara Fatihah, kan berbicara juga, itu kan sesuai dengan berhubungan dengan sholat. Yang tidak berhubungan sholat dengan sengaja itu membatalkan juga. Yang kedua itu mengerjakan sesuatu yang banyak dan tidak ada hubungannya dengan sholat. Yang ketiga itu ada hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang keempat kejatuhan najis. Yang kelima itu ada yang keempat terbuka aurat. Yang tadi saya jelaskan bahwasanya aurat terbuka dari yang perempuan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang laki-laki itu dari bawah lutut sampai atas pusar. Yang kelima itu mengubah niat dengan sengaja. Yang keenam itu membelakangi kiblat. Yang kedelapan makan dan minum dengan sengaja. Yang kesembilan hilang kesadaran karena tidur atau pingsan. Yang ke-11 itu terbahak-bahak, yang ke-12 itu murtad. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Bila ada penjelasan dari saya yang jauh dari ahli kitab, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.